Kita mengenal siapa sosok Bapak Kepala Kantor Bahasa Banten ini. Pak Halim asli mana, Pak? Saya asli Lebak. Asli Lebak. Berarti bahasa Sunda tuh harus wajib Iya, tahu. tahu. Terang ya, Pak ya? Orang Bayak. Orang Bayak. Oke. Yang diajarkan pada saat itu dari orang tua asli bahasa Sunda ya, Pak? Langsung gitu. Iya, Oke. asli bahasa Sunda. Jadi mengenal iya batu, itu cai, itu daun cau misalnya Oke. kan. Itu ya dari orang tua lah. Gitu. Pada proses-proses tertentu Pak Halimi juga melanglang buana cek orang Sunda namanya maksudnya Iya. kemana jauh langkah kemana ini ada pergeseran percampuran bahasa sana sini. Bagaimana Pak Halimi pada saat itu menyikapinya, Pak? Iya, saya ingat dari sejak lahir berarti ya sampai sekolah baru mengenal bahasa kedua, bahasa Indonesia di sekolah, di SD. Oke. Sebelumnya saya komunikasi dengan bahasa Sunda. Ya. Saya ingat waktu SD itu menggunakan kata kapan. Kan ada kapan di bahasa Sunda mah kan kapan kamari teh urang tos anu misalnya kan. Tapi di bahasa Indonesia adalah kapan ya. Kapan itu artinya Iraha. kalau cek bahasa Sunda iraha. Nah, sama-sama kapan tapi beda artinya gitu. Nah, itu belajar bahasa Sunda. Terus bergeser dari SD di kampung masih banyak dominan bahasa Sunda ya, dengan mulai belajar bahasa Indonesia. Mungkin sejak kelas 3 lah mulai agak lancar berbahasa Indonesia ya. Karena kalau kelas 1, kelas 2 masih bahasa Sunda banyaknya gitu kan. Setelah itu saya merantau dari setelah SMP, lulus SMP, SPG ke Rangkas Bitung. Mulai bahasa Sundanya berbeda juga. Beda lagi. Di Rangkas mah aya jing gitu kan. Nah, siapa gitu jing? Nah, itu kan. Jadi bahasa Sundanya udah mulai beda lagi gitu kan. Jadi yang tetap aing-aing baik gitu sih itunya makan. Nah, udah gitu saya kuliah di S1 di Jakarta di Romangun. Nah, jauh mulai banget tuh. jauh banget tuh kan. Mulai kenal lu gue gitu kan. Walaupun beda dengan bahasa Betawinya, maksudnya orang Sunda mah lu gue tapi masih apa nadanya gitu ya. Nah gitu. Ada logat-logat Sunda. Logat-logatnya udah gitu saya ke Bogor. Bogor juga saya tinggal di Bogor ya setelah lulus. Nah, di Bogor bahasa Sunda tapi sebagiannya sama gitu ya dengan di Lebak, sebagiannya beda. Yang membuat saya agak lebih tergeser gitu ketika saya mulai tugas PNS di Kalimantan Timur. Kalimantan. Ya, otomatis bahasa Sunda benar-benar jarang dipakai gitu ya. Bahkan ya. Nggak ada lah, ada kadang sekali kalau ketemu orang senang banget gitu. Gitu. Bahkan saya pengalaman waktu saya ke Australia waktu mahasiswa nih cerita dulu kembali. Baik. Itu ngomong dengan Aki Ahdiat yang orang itu ngomong bahasa Sunda di luar negeri. Woi, rasanya nikmat banget gitu kan. Sunda di tanah Australia. Ya, gitu kan. Di Canberra waktu itu. Jadi ketika saya kembali ke waktu tugas di Kalimantan Timur, itu jarang. Nah, paling kalau mau ngomong orang Sunda, tapi bukan Sunda Banten biasanya, ke tukang cukur. Oh. Pasti ada Asgar. Asli Garut. Asli Garut. Bahasa Sunda tuh kan. Betul. Atau ada tukang somai. Nah, itu orang Sunda juga biasanya. Somai Bandung gitu kan, tahu Sumedang. Nah, baru ngomong Sunda tuh. Itu nikmat kalau sudah lama nggak ngomong Sunda, terus ngomong Sunda. Woi, kayaknya nikmat 3 dahar di pematang sawah gitu. Itu sebagian yang Pak Halimi alami. Saya akan geser ke Kang Sukron. Kang Sukron asli mana ini? Asli Keramat Watu, Kang. Keramat Watu berarti Serang. Bahasanya apa nih? Bahasa Jawa Banten, Jawa Serang. Jawa Babasan. Serang, Babasan. Iya. Berarti ada berapa bahasa yang diajarkan oleh orang tua pada saat itu? Langsung Babasan kah atau diajarkan bahasa Indonesia langsung? Jujur-jujuran ya. Ya, boleh gimana? Iya, Kang. Jadi kebetulan keluarga saya sempat lama dulu tinggal di Jakarta. Oh. Jadi memang kalau bicara tentang bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Tetapi bahasa pertemanan dengan kawan-kawan di daerah saya tetap menggunakan Bebasan. Nah, jadi kalau ngomong bahasa ibu itu sebagai bahasa pertama, sebenarnya mungkin ada 2 bahasa yang saya dapatkan. Bahasa Indonesia dari orang tua, dari keluarga, dan bahasa Jawa Serang itu dari lingkungan pertemanan gitu. Jadi dapat bahasa Babasan itu malah dari circle pertemanan ya. Dari ruang pertemanan, dari tetangga-tetangga. Ketika kecil kan main tuh sebelum sekolah juga kan. Nah, itu ngobrolnya pakai bahasa Jawa Serang gitu loh. Nah, kasus seperti ini banyak, Pak. Kadang ada orang tua yang mengajarkan di daerah saya di Cimarga, Pak,
jadi ngajar kena langsung bahasa Indonesia. Saya tanya, kenapa? Oh, katanya biar anak saya ntar bisa langsung bergabung dengan yang lain. Ini gimana Pak, tanggapan dari Pak Kepala nih? Iya, memang ada, kami pun di Bogor waktu itu, saya belum menyadari betul dengan apa pentingnya bahasa ibu dengan bahasa daerah. Saya mengajarkan bahasa Indonesia juga di keluarga tuh. Maksudnya karena saya sering dikritik pada waktu sekolah, terutama kuliah, bahasa Indonesia kamu itu teh strukturnya bahasa Sunda katanya. Gitu. Jadi sampai kalau misalnya kita karena di Sunda itu ada na diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari nya gitu kan. Sampai sekarang pun kita dalam bahasa surat menyurat atau bahasa hatur nuhun atas perhatosanana. Akhirnya diterjemahkan, terima kasih atas perhatiannya. Loh, yang perhatian kan saya Pak. Kenapa katanya berterima kasihnya ke orang lain? Iya juga ya, tapi itu warisan dari ini ya, pengaruh bahasa Sunda. Hanya saya di rumah sama orang rumah tuh sama istri, Chris, orang kayak bisain di bari ulin ge bahasa Sunda mah. Iya gitu. Di imah orang supaya pola pikirnya pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, ternyata sopan santunnya teh hilang. Oh, ini pemirsa yang perlu dicatat. Sopan santun dari tradisi Sunda, ibu itu hilang gitu. Jadi biasanya orang ketemu dengan punten, hatur nuhun, ini hilang. Selama kan adanya kalau ketemu orang teh selamat pagi bahasa Indonesia kan gitu kan. Halo bro gitu. Halo bro gitu kan. Nah, itu jadi tergeser itu. Gitu. Secara tidak sadar ya Pak. Secara Bapak tidak juga sadar ya? gitu. Benar-benar. Jadi beberapa etika kesundaannya hilang di anak itu. Kunan dia anak jadi kieu. Nah, salah bapak anak ternyata. Baik. Apakah itu dialami juga oleh Kang Sukron? Begitu diajarkan bahasa Indonesia ternyata ada nilai-nilai yang berbeda dengan bahasa ibu asli dari Babasan ini. Sebenarnya kalau dibilang seperti itu pasti ada pengaruhnya ya Kang ya. Karena kan bahasa juga bagian dari kebudayaan juga gitu loh Kang. Jadi bahasa yang kita gunakan ya tentu akan berpengaruh sama kebiasaan yang akan kita lakukan juga gitu kan. Yang saya rasain sejauh ini karena saya ruang pertemanannya lebih banyak juga dengan teman-teman di daerah saya. Akhirnya budaya itu nggak hilang gitu loh, tradisi-tradisi yang kesopanan yang tadi Bapak bilang gitu, yang berlaku di Serang gitu kan, itu masih bener-bener apa ya, ada dalam diri gitu, walaupun bahasanya lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Ini yang Kang Sukron alami sendiri, apakah bahasa Indonesia itu jika diajarkan sejak awal seperti kasus yang tadi Pak Halimi contohkan, akan mempengaruhi attitude dari si generasi tersebut, gimana? Kalau pengalaman saya sih nggak juga sih Kang ya, nggak juga Kang. Ada pengaruh lain juga ya? Ada pengaruh, jadi menurut saya sih juga tentang bagaimana kesopanan itu, bagaimana lingkungan kita, bagaimana keluarga kita ngebentuk juga sih Kang ya, kayak gitu. Jadi bahasa itu ya tidak selalu harus langsung berpengaruh kepada karakter diri gitu, walaupun memang itu berpengaruh juga. Tapi yang paling penting lagi adalah gimana lingkungan itu mau ngebentuk si anak ini gitu kan sebenarnya. Baik. Gitu ya Pak ya, berarti memang kalaupun secara bahasa diajarkan Indonesia sebenarnya bukan salah bahasanya juga ya Pak ya. Ada faktor-faktor lain. Ada faktor lain. Generasi sekarang kan udah campur banyak sana sini. Secara sekarang pergaulan juga banyak, bukan hanya di jejaring kita saja sekarang nih. Di media sosial juga Pak jadi pengaruh. Nah, ini bagaimana Pak peranan kantor bahasa dalam membudayakan atau ya melestarikan bahasa ibu atau bahasa Indonesia lewat media sosial? Apakah ada Pak? Iya, tentu saja ada. Jadi saya agak bergeser dulu ke belakang. Baik. Bahasa itu bukan hanya persoalan bahasa itu diajarkan atau tidak, tetapi harus ada wahananya. Karena seperti Sukron katakan tadi, dia menguasai bahasa perolehan istilahnya, yaitu bahasa ibu, bahasa perolehan yang diperoleh dari sesama teman, karena ada ruang untuk menggunakannya. Ada wahana bermain, main jetot lah, main bentengan lah gitu kan. Betul. Nggak tahu di sini main jetot apa tuh yang dari itu. Nah, itu setelah adanya era digital. Tapi jetot, jetot. Jetot itu main batu, nih kayak batu begini kan. Terus batu yang kita pegang ini di kaki terus dihajar gitu, ditembakin kena ke sini gitu. Apa tuh kalau? Kayaknya di Serang belum nemu. Belum ada. Nah, itulah makanya kantor bahasa tadi kita kembali ke kantor bahasa. Selain mengkaji dari segi bahasa, dari segi sastra, kami mengkaji sastra lisan
yang menjadi wahana, contohnya ya permainan tradisional. Jadi kayak main galah, bentengan, terus main yang main apa kelereng tuh ya. Iya. Kan dulu dari dulu ada tuh gundu ya itu kayak gitu. Nah itu kan biasanya ngomongnya pakai bahasa Sunda, sejak bahasa ibu maksudnya, bahasa pergaulan. Sok dia heula lah, sok maneh heula gitu kan. Maksudnya tagacan aing tah gitu. Nah gitu kan. Benteng gitu misalnya. Nah itu kan itu wahana. Jadi kita bukan hanya memikirkan bagaimana bahasa itu misalnya harus jadi muatan lokal, tapi juga memikirkan wahana tempat berekspresi menggunakan bahasa itu dia. Di permainan, main egrang misalnya kan, hayo, saha heula gitu kan, jadi kan itu seru gitu kan, seru, betul. Secara tidak langsung di situ mengulang-ulang penggunaan bahasa ibu gitu. Jadi itu kami di kantor bahasa ada kajian mengenai permainan tradisional gitu kan, supaya nanti bisa direvitalisasi bagaimana bermain menurut permainan tradisional, bukan pakai gadget gitu, gawai main gitu. Itu kan tidak ada komunikasi dengan sesama gitu kan. Kuari mah gatrik di online, Pak. Kuari main gatrik ya kan. Online. Gatrik online coba gitu ya. Nah itu, jadi harus ada wahananya, jadi nanti mungkin bisa untuk menampilkan bagaimana bermain dengan menggunakan bahasa daerah gitu. Selain yang tadi di medsos. Baik. Ini kalau secara kalau sekarang kita di sini saja sudah beda. Ini Kang Sukran dengan bahasa Jawa Serangnya orang jeung Sundana. Ini kalau kita boleh tahu, pemirsa Selon TV juga perlu tahu. Persebaran bahasa ibu yang ada di Banten apa saja sih? Kan ada yang mengklaim, oh Betawi dong, bahasa asli Banten misalkan. Oh Sunda dong. Oh Jawa dong. Ini mana yang benar, dan mungkin bukan betul atau salahnya ya, tapi di mana persebarannya itu yang ingin kita gali. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan jawab dulu. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Hari Ini. Kami dari Mantra, Marginal Tradisi Merajut Kekuatan Nusantara. Saksikan terus Musik Everything di setiap hari Senin jam 16.30 di channel YouTube sultantv.co.
kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas bagaimana lestari bahasa ibu tanpa pandang bulu. Nah pemirsa, acara ini bisa disaksikan di YouTube channel kita sultantv.co, di fanpage Facebook sultantv.co, juga di website kita www.sultantv.co. Untuk yang baru bergabung silahkan jika ingin ditanyakan di kolom komentar, tanyakan saja ya. Nah ini tadi Pak pertanyaan saya, persebaran bahasa ibu di Banten ini apa? Terus di daerah mana saja, misalkan Sunda di daerah sini gitu, ada Pak? Apakah ada data itu? Iya. Teman-teman di kantor bahasa, jauh sebelum saya pindah di sini, saya baru 5 bulan di sini ya. Baru 5 bulan? Iya, jadi lebih banyak bertanya ke teman-teman gitu kan. Jadi di Provinsi Banten ini ada 4 bahasa ini ya, bahasa daerah. 4 bahasa daerah. Iya, tetapi yang dominan sebagai bahasa ibu. Jadi kita bedakan antara bahasa daerah dengan bahasa ibu ya. Kalau bahasa ibu tadi bahasa yang diperoleh ketika di dalam keluarga. Untuk generasi milenial ke sini bisa jadi bahasa daerahnya bahasa ibunya itu bahasa Indonesia gitu kan. Bahkan bisa jadi ada yang bahasa Inggris mungkin gitu. Berapa persennya gitu. Tapi kembali tadi, bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu di Provinsi Banten itu ada bahasa Sunda di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dan sebagian di Kabupaten Tangerang. Serang nggak ada ya Pak? Di Serang juga mungkin, kalau yang berbatasan dengan Lebak itu ada juga mungkin macam Anyer tuh kayaknya masih ada Sunda-Sunda ya? Iya. Kemudian ada yang lebih yang banyak juga bahasa Jawa ya. Jawa kita sebut, ada nyebut bahasa Jawa Banten, ada nyebut bahasa Bebasan, ada Jawa Serang, Jaseng ya. Itu kalau secara administratif kita lihat sekarang itu adanya di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon gitu. Itu banyak yang bahasa ibunya atau bahasa daerahnya bahasa Jawa ya. Kemudian ada bahasa Melayu Tangerang, atau disebut juga bahasa Betawi Tangerang. Melayu Tangerang. Iya, Melayu Tangerang itu artinya saya baru dengar Pak, Melayu. Kan gini. Gimana? Bahasa Betawi yang digunakan di DKI dulu, Jakarta itu dulu kan namanya Betawi ya. Oh iya. Jadi bahasa Melayu yang digunakan di Betawi, bahasa Melayu Betawi. Bahasa Melayu yang digunakan di Bengkulu, bahasa Melayu Bengkulu. Bahasa Melayu sebetulnya itu bahasa Melayu digunakan di Tangerang. Melayu Tangerang, tapi orang sering menyebutnya itu karena ada kemiripan dengan Betawi, ya udah lebih gampangnya Betawi Tangerang aja gitu kan. Gitu. Tapi secara bahasa kan linguistiknya itu bahasa Melayu kan, induknya gitu kan. Terus ada lagi di Tangerang itu disebutnya Melayu Benteng. Melayu Benteng. Ada Melayu Tangerang. Ya. Cina Benteng. Cina Benteng ya, maaf. Ya, Cina Benteng. Jadi itu pencampuran bahasa Cina dengan bahasa yang ada di Tangerang itu ya, bahasa Betawinya di situ, bahasa Melayu. Itu persebarannya ya? Ya, persebaran mungkin karena banyak komunitas Cina dulu di situ. Terus ada lagi yang jumlahnya kecil, tetapi eksis satu Lampung desa di itu Lampung Cikoneng. Ada di Anyer ya. Itu jadi itu yang sudah didata oleh peneliti bahasa di kantor bahasa provinsi. Lampung Cikoneng tuh jadi? Ya, Lampung Cikoneng itu di situ orang-orang Lampung yang ada di desa Cikoneng. Ya, di Anyer ya. Anyer ya. Di Anyer gitu. Jadi dipakainya bahasa Lampung. Bahasa Lampung di situ. Iya. Ya, pasti ada campurannya campur antara Sunda Lampung dengan bahasa Lampung. Jadi itu yang paling besar sebenarnya mungkin 2 atau kita sebut 3 ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Banten, bahasa Betawi di Tangerang gitu. Baik. Sunda termasuknya ya. Iya. Nah, ini saya akan geser ke Kang Sukron. Ini di Duta Bahasa apakah ada program atau inisiasi untuk pelestarian bahasa daerah dan bahasa ibu gitu? Pasti Kang, karena mungkin sedikit menyampaikan mungkin ya, silakan. Duta Bahasa sendiri Kang.
itu kita punya semacam jargon disebutnya Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa. Itu juga sebenarnya digunakan sama orang kantor bahasa juga. Baik. Itu ada 3 poin: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, poin yang kedua ini adalah lestarikan bahasa daerah. Jadi di Duta Bahasa sendiri kami sedang aktif, karena memang kan anak-anak zaman sekarang tuh pakainya media sosial ya, Kang ya. Jadi kita akhirnya pakai media sosial sebagai wahananya tadi. Betul. Gitu kan. Kita di sana membuat sebuah siniar dan juga siaran langsung melalui Instagram, Kang. Karena kan sekarang itu orang lebih banyak melihat siniar. Tahu siniar ya, Kang ya? Podcast. Podcast. Jadi padanan kata dari podcast kan siniar. Nah, siniar-siniar saya baru tahu nih. Oh iya. Bahasanya siniar. Mungkin biar teman-teman yang lain juga tahu gitu. Jangan nyebutnya cuma podcast aja kan. Gitu. Padahal ada bahasa Indonesianya juga gitu ganti kan. Nih, relawan Insight podcast Genmut ganti jadi siniar. Siniar, betul. Benar. Siniar. Jadi kita coba membuat siniar dengan konsep yang kekinian, yang biasa misalnya siniar-siniar kayak pe-YouTube atau YouTuber itu. Nah, tapi dengan memasukkan unsur-unsur bahasa daerahnya, walaupun misalnya belum menggunakan utuh seluruhnya pakai bahasa daerah, tapi kita selipkan di sana dan kita bahas tema-tema kedaerahan, kebahasaan daerah. Apakah ini sudah berjalan? Kemarin berjalan di bulan Desember, sudah mulai berjalan di siaran Instagramnya. Untuk siniarnya, insya Allah bulan depan kita akan peluncuran. Oke, ini menarik. Generasi milenial kan biasanya gitu, Kak. Pak, tadi kalau kata Pak Halimi, medium, tempat bermainnya harus ada. Wahana. Nah, kalau generasi milenial ternyata ini gagasannya. Bikin medium sendiri, dibawa ke ranah digital. Ini seberapa efektif, Kang? Kalau saya menanyakan. Ya, jadi ini juga menarik nih, Kang. Saya itu kalau diminta untuk membuat video, atau kami di Instagram kami misalnya di Duta Bahasa Banten itu membuat video, kami selalu menggunakan sebutan dulur bahasa. Dulur bahasa. Jadi bukan sobat bahasa, tapi dulur bahasa. Dan itu ketika kami sampaikan ke teman-teman Duta Bahasa provinsi lain, mereka akhirnya tahu dulur itu apa sih? Dulur apa sih? Akhirnya tahu kata dulur. Dan akhirnya teman-teman yang lain mengikuti juga penggunaan kata ini. Kayak saya menggunakan hatur nuhun dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang yang tadinya mulai apa sih pakai hatur nuhun gitu kan, segala apa sih, karena kami gitu terus menyosialisasikan, banyak ikutin gitu. Generasi sekarang tuh kadang buat apa sih bahasa itu, apa sih lebay atau nah, itu seperti itu tanggapannya. Bener. Ya, gitu ya seperti itu. Nah, kalau kita geser ke kantor bahasa menyikapi ranah generasi seperti ini, justru menjadi fokus juga tuh di bidang di era milenial ini, bagaimana cara pelestarian yang konkret dari bahasa, baik bahasa daerah maupun bahasa ibu. Iya. Kalau yang pelestarian bahasa daerah, apa bikin wahana juga, Pak? Kami mendukung, karena sebetulnya kalau dalam pelaksanaannya, eksekusinya itu perintah undang-undang itu kewenangan pemerintah daerah sebenarnya, kota atau kabupaten. Tetapi kami berkewajiban untuk membantu untuk kalau pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan kami, dengan kelembagaan, untuk mendorong hasil-hasil penelitian kami di fonologi, morfologi, sintaksis bahasa daerah itu untuk digunakan menjadi muatan lokal di setiap daerah ya, di provinsi, untuk di masing-masing kabupaten ya, di apa yang Sunda misalnya di Lebak atau di Pandeglang, kemudian yang Jawa kami juga sudah meluncurkan bahasa Jawa Banten secara digital, bisa diakses ya, kamus bahasa Jawa digital. Oh, udah ada di aplikasi. Sudah ada di aplikasi. Oke, ya, itu salah satu bentuk kerja kami yang difokuskan untuk bahasa daerah. Karena kami sadar bahwa bahasa daerah ini yang menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat Banten, itu kalau itu hilang, maka budayanya akan hilang. Nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam bahasa itu akan hilang. Kalau misalnya ada istilah mungkin di peribahasa di dalam bahasa Sunda, itu kalau bahasanya sudah hilang, ya nilai budayanya pun akan hilang.
Ya, dan itu kerugian besar buat kita. Jadi kami kembali tadi konsentrasi kami dalam rangka peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional kemarin membuat lomba pembuatan kreasi video dengan menggunakan bahasa ibu. Oh, sedang berjalan atau sudah selesai? Sudah selesai. Sebenarnya sudah diumumkan gitu. Diumumkan. Hanya baru mau ikut tadinya. Mau ikut ya. Sayang sekali udah ketinggalan. Nantilah ada kesempatan yang lain. Baik. Dan juga umroh ya, Pak? Pokoknya bisa bikin umur panjang. Oke, amin. Baik, itu yang sudah dilakukan kantor bahasa dalam upaya pelestarian. Nah, ini kalau bicara tadi, kalau hilang bahasanya, bahasa ibu yang kebanyakan jadi bahasa daerah, hilang juga budayanya. Tapi menurut saya ingin nanya, apakah di daerah-daerah terpencil, katakanlah di Lebak, Pandeglang yang terpelosok, yang pedalaman, itu menurut saya ya, koreksi kalau salah. Ini bahasa daerah sangat kental dilestarikan di sana. Apakah betul, Pak? Geografis mempengaruhi gitu? Iya, mungkin tidak pergeseran fungsi atau peran bahasa daerah di kota ya dengan di pedesaan itu memang berbeda. Artinya di kota lebih tergerus gitu. Tapi di daerah misalnya di kampung saya di Cinangga, di Bayah Timur, di Bayah, itu jangan salah loh. Kalau ada acara pernikahan atau acara hajatan, dulu itu pakai pepatah pepitih, pakai pantun. Sekarang justru pakai bahasa Indonesia. Oh. Padahal di dalam undang-undang kebahasaan itu untuk kegiatan formal gunakan bahasa Indonesia. Kegiatan informal di masyarakat dengan sesama anggota suku ya, sesama Sunda. Ini yang nikah misalnya perempuannya dari pihak perempuan orang Sunda, orang Malingping misalnya. Yang ininya orang Bayah. Kan sama-sama Sunda tuh, sama-sama Sunda Lebak. Tapi kenapa begitu acara resepsinya itu menggunakan bahasa Indonesia? Itu berarti kan ada pergeseran tuh. Seolah-olah gengsi, malu, izin gunakan bahasa daerah, bahasa Sunda Lebak gitu. Jadi itu yang disayangkan sehingga tidak keluar misalnya khutbah untuk nikah ya. Khutbah nikah. Seharusnya kan pakai peribahasa yang ada di dalam bahasa Sunda tuh. Kumaha kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Itu kan istilah biasa yang muncul ya. Supaya suami dengan istri itu rukun gitu kan. Sekarang tidak ada. Nah, itu tidak ada karena pakai bahasa Indonesia hilang gitu. Nah, itu juga pengaruh gitu. Misalnya kan awewe dulang sinande, ayeuna dulang ge teh nyaho, naon coba dulang. Gitu kan? Gitu. Awewe dulang sinande misal gitu. Ya seperti lisung jeung halu. Nah, ayeuna coba pakai heleran ngagiling, pare make lisung. Nah, lisungnya udah nggak ada gitu kan. Halunya udah nggak ada. Nah, itu yang dimaksud. Hilang budaya, ya, hilang bahasa, hilang juga nilai budayanya gitu. Kalau persoalan-persoalan yang membuat bahasa ibu ataupun bahasa daerah terkikis ini, apa saja sih Pak? Ini saya ingin langsung tanyakan ke Pak Halimi dan Pak Kang Syukuran. Dari Bapak dulu. Saya dulu ya. Di dalam kajian bahasa ada yang disebut dengan sikap bahasa. Sikap bahasa. Sikap bahasa itu artinya bagaimana seseorang menyikapi bahasa yang dimilikinya atau bahasa orang tuanya atau bahasa ibunya. Jadi ada yang bersikap positif, misalnya mau menghargai bahasanya karena terasa gitu, berekspresi dengan bahasa ibu. Itu misalnya berdoa ya Allah, mugi ibu dihampunkan dosa-dosanya gitu kan. Itu sudah ada dari kecil. Atau saya kasih contoh ya, zaman dulu teh suka ada salawatan sebelum maghrib. Wa man taroka sholatan khamsah wa man kana muta'amidan pajaja'uhum jahannam khalidan piha sahajalma ninggal sholat nu 5 waktu ninggal nadi haja jahanam bagianana asli eta teh terjemahanna karena bahasa Sunda Lebak gitu. Sekarang susah dicari di bahasa Indonesianya kan, lagunya juga susah nyari lagi kan. Ini sudah ada. Nah, itu bagaimana
Ya, pepatah atau misalnya kan itu perintah ya. Apa itu? Syukran tahu hadis atau apa itu ya. Itu kan ajaran mengingatkan lebih kena gitu. Iya. Jahanam bagian Anda, padahal di situ kholidan fiha itu kekal di dalam jahanam ya. Kulantaran bahasa Sunda lebih enak gitu kan. Lebih jahanam jos, bagian ya. lebih jos gitu. Nah, itu. Betul. Jadi itu kan bagaimana istilah kita mah pieling ya, pieling itu ya mengingatkan ajaran-ajaran agama itu dengan bahasa itu, kemudian maksudnya dengan bahasa ibu, dengan bahasa daerah, kan lebih masuk. Dulu banyak penceramah pakai bahasa Sunda gitu ya, ngejos gitu itunya loh, mantap gitu, gitu kan. Nampar lah, nendang cek bahasa kita begitu. Nah itu jadi bagaimana bahasa daerah atau bahasa ibu itu harus dipertahankan. Kendalanya karena tadi kehilangan wahana gitu kan, karena anak-anak lebih banyak bermain di gawai gitu kan, terus lebih itu kan merugikan sekali maksudnya. Dan juga tempat sekarang lebih banyak kalau di kota itu kan perumahan, halamannya pasumnya kadang-kadang sempit gitu, nggak ada tempat bermain gitu. Apalagi kalau orang tuanya terlalu ini ya, mengekang, ada bermain di depan masjid, hei, jangan ribut. Padahal anak sedang bersosialisasi, sedang berinteraksi. Baik. Nah itu jadi harus ada wahana. Ya banyak persoalan gitu. Kalau dari segi dari generasi milenial, apa sih yang membuat bahasa ibu ini enggan untuk digunakan di sehari-hari? Sebenarnya pasti alasannya kurang lebih sama dengan Bapak. Tapi lebih mungkin melihatnya anak-anak muda kan sekarang pada mainnya gawai, mainnya ponsel gitu kan, mainnya di media sosial. Dan kita juga tahu mungkin ada beberapa influencer gitu atau bahasa Indonesia pemengaruh gitu. Pemengaruh tuh menggunakan bahasanya lebih banyaknya pakai bahasa asing. Kelihatannya tuh kayaknya campur aduk bahasa Jaksel. Itu kayaknya keren banget gak sih gitu. Itu ada pengangkatan derajat seolah-olah gitu. Itu sikap itu. Betul kan? Jadi seolah-olah kayak ya udah gitu. Sudah kaprah, sudah lumrah penggunaan bahasa asing, bahasa Indonesia itu kayaknya lebih keren dibandingkan bahasa ibu yang notabene yang kenal itu ya orang-orang sekitar aja, beberapa daerah kan. Jadi sebenarnya masalahnya kan di situ. Nah, makanya kenapa Duta Bahasa itu ingin mencoba masuk melalui wahananya tadi gitu. Kalau memang masyarakat tuh kehilangan mediumnya, kehilangan wahananya, dan itu beralih di mediumnya di media sosial, di gawai gitu, di gadget, ya kita masuk di sana gitu loh. Anak-anak muda menjadi influencer di sana, menjadi pemengaruh, membuat konten-konten yang ada selipan kata-kata bahasa daerahnya, walaupun masih belum bisa seluruhnya berbahasa daerah, atau seluruhnya berbahasa daerah tapi pakai takarir atau subtitle dengan bahasa Indonesianya misalnya. Itu menurut aku sih lama-kelamaan kalau terus-terusan digaungkan, orang-orang juga akan yang ternyata asik juga ya pakai bahasa daerah gitu loh. Benar-benar. Misal lagi main ML kan, dikasih bahasa-bahasa daerah. Tapi emang orang Cimarga jeung Cipanas mah main HPG tetap aja pakai bahasa daerah sih. Bahasa daerah ya. Bagus itu. Kira gebu-gebu kayak gitu. Lebih asik Kang, lebih asik sebenarnya. Ngena banget mainnya. Bener. Merasa gitu. Mungkin kalau saya masih ini Pak, generasi campuran. Kita generasi saya ini lahiran 90-an itu masih ketemu medium kayak tadi yang disebutkan, game permainan tradisional. Sehingga kita menemukan gawai seperti ini, game online seperti itu jadi malah biasa aja gitu. Jadi tetap interaktif, masih kenceng. Jadi kita lebih suka ketemu. Intinya masih itu sih. Kalau generasi yang mungkin lahiran 2000 kali ya, yang mungkin lumayan kalau kita main game daring, game online juga komentar-komentarnya kalau orang-orang kita juga suka pakai bahasa kita sendiri aja. Lebih ngena. Oke pemirsa, ngobrolin soal bahasa ibu memang masih panjang. Ini juga saya ingin mengulik bagaimana perbandingan provinsi-provinsi lain atau bahasa daerah lain dalam pelestarian bahasa ibu. Ini Pak Halimi pengalaman di daerah-daerah lainnya banyak ya Pak ya? Insya Lebih Allah dari 10 ya Pak ya? Iya. Oke, ini kita akan gali pemirsa, tapi jangan kemana-mana, tetap dibincang hari ini.
dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV. Ya, terima kasih pemirsa, masih di Bincang hari ini kita masih membahas bagaimana melestarikan bahasa ibu yang kebanyakan menjadi bahasa daerah di masyarakat Banten terutama. Ini pemirsa, acara kita bisa disaksikan di YouTube channel Sultan TV, website kita www.sultantv.co, di fanpage Facebook Sultan TV. Nah, ini pemirsa, tadi saya ingin menggali bagaimana perbandingan. Ini kan di Banten dipimpin langsung oleh Pak Halimi ini. Kalau Pak Halim kan baru 5 bulan di Banten ini. Katanya sudah beberapa daerah dikunjungi. Nah, bagaimana di daerah-daerah lain cara melestarikan bahasa daerahnya gitu? Atau bahasa ibu? Iya, secara umum sebetulnya hampir semua nasib bahasa ibu atau bahasa daerah itu nasibnya hampir sama. Tergeser. Jadi se-Indonesia katakanlah. Iya, katakanlah gitu. Jadi PR bersama ini ya. PR bersama, PR besar. Jadi pertama saya tugas 5 tahun di Kalimantan Timur. Di situ ada bahasa Banjar, ada bahasa Kutai, kemudian ada bahasa Dayak. Bahasa Dayak pun ada 7 macam ya, ada 7 puak suku Dayak di sana. Kemudian ada juga bahasa Bugis, bahasa Jawa di sana. Kemudian persoalan yang dihadapi tentang bahasa ibu ketika ditanya, bahkan hampir sama persoalan dengan di sini. Di perkotaan itu mau memilih muatan lokal bahasa daerah, mau bahasa apa kita? Di kota itu misalnya di Samarinda ya kan? Di Samarinda itu ada bahasa Kutai, ada bahasa Banjar dari yang Kalimantan Selatan tuh ya, bahasa Banjar. Kemudian bahasa Kutainya itu memang bahasa daerah di sana. Kemudian ada juga yang bahasa Dayak. Jadi merasa tidak adil kalau dipilih salah satu, sementara kan di situ banyak. Itu menjadi persoalan. Itu satu untuk masalah di muatan lokal bahasa daerah. Kemudian di tingkat keluarga
itu terutama kawin campuran. Kalau misalnya ini ada orang Kutai dengan orang Banjar. Nah, kebanyakan yang memilih bahasa untuk anaknya, bahasa ibu anaknya itu kadang-kadang bukan Banjar, bukan Kutai. Oh, sama sekali tidak ada. Ya, malah jadi bahasa Indonesia gitu. Jadi itu persoalan yang menyebabkan bahasa daerah itu tergeser. Itu karena akibat dari kawin campur yang akhirnya tidak mempertahankan salah satu atau kedua bahasa daerah bapak dan ibunya, tapi milih bahasa Indonesia. Gitu. Jadi dengan alasan mungkin nanti biar gampang lah begitu masuk sekolah udah lancar berbahasa Indonesia. Kemudian menonton televisi yang banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan ada kecenderungan bahasa Betawi loh yang masuk ke sana karena pengaruh sinetron gitu. Betul. Itu ya. Pengaruh sinetron mungkin dari zamannya tukang sekolah anak jadi insinyur itu kan. Zamannya si Mandra gitu. Zamannya si Mandra itu. Nah, pindah ke saya pindah 2010 Januari 2010 pindah ke Provinsi Bengkulu. Bahasa apa itu? Di Bengkulu itu ada bahasa Melayu Bengkulu, ada bahasa Melayu Sarawai, ada bahasa Rejang di sana. Kemudian ada campuran, ada bahasa disebutnya orang sana menyebut bahasa Muko-Muko yang campuran antara bahasa Minang dengan bahasa Rejang. Tapi yang di kota itu bahasa Melayu Bengkulu. Persoalan untuk muatan lokal itu sama kalau di kotanya. Iya. Karena di kota itu banyak penduduk urban ya yang datang dari beberapa daerah. Tapi kalau di daerah kabupatennya tidak masalah. Tidak masalah. Misalnya di Kabupaten Curup di situ mayoritas itu suku Rejang, jadi muatan lokalnya bahasa Rejang. Bahkan di situ ada huruf Kaganga. Kalau kita mah hana cara kadata sawala itu kan. Kalau di sana ada Kaganga gitu. Itu mereka pertahankan sampai sekarang, direvitalisasi bagaimana anak-anak SD dan SMP belajar lagi menulis Kaganga. Nah, mungkin itu bisa dicontoh. Waktu saya SMP dulu tahun 83 di SMP itu ada pelajaran bahasa Sunda. Nulis serat nulis pakai itu hana cara kadata sawala. Betul. Kirim surat ke cewek tuh pakai gitu ya. Jadi belajar gitu kan biar semangat gitu kan, ungkapkan perasaan gitu dengan nah itu kalau memang mau direvitalisasi dari segi hurufnya saja kita bisa gitu ya, tapi itu kan sangat bergantung kepada perda, peraturan daerah harus didukung gitu. Jadi kalau kita mau merevitalisasi bahasa daerah itu kita harus ada payungnya. Ya harus ada peraturan daerah. Perda itu ya? Iya, perda atau di tingkat pergub ya. Lebih enak sebenarnya pergub supaya setiap daerah nanti di kota kabupaten ngikutin begitu. Jadi itu yang bisa, dan itu harus didukung oleh SDM-nya. Berarti universitas harus menyediakan jurusan bahasa daerah. Oh, itu didukung ya, Pak? Harus didukung. Nggak gimana di SD mau ada guru bahasa daerah. Kalau di perguruan tinggi tidak ada jurusannya yang mencetak guru itu. Pas zaman saya SD, guru bahasa Sunda saya guru matematika. Nah, itu kan semuanya ngitung terus gitu kan. Hiji dua tilu. Benar. Ya itu. Jadi itu harus ada kita tadi perbandingan ya sebenarnya sama di beberapa daerah bahasa daerah itu tergeser fungsi oleh bahasa nasional. Padahal di dalam undang-undangnya sudah ada peraturan secara umumnya gini saja. Acara formal itu menggunakan bahasa Indonesia. Acara informal kemasyarakatan itu gunakan bahasa daerah. Nah, untuk mempertahankan bahasa daerah itu, kita harus menyediakan wahana untuk menggunakan bahasa itu. Jadi di sekolah misalnya ada berpantun dalam bahasa daerah, bernyanyi dalam bahasa daerah, ada pelajaran bahasa daerah. Di masyarakat pun sama, kalau misalnya ada acara hari-hari besar, jangan panjat pinang terus. Ya, ada lomba berpantun bahasa daerah, lomba pidato, lomba misalnya terima ini besan, ya kan? Yang satu jadi besannya, yang satu jadi yang menerima, yang satu datang, ya kan? Itu namanya wahana gitu. Itu wahana penggunaan bahasa daerah, baru akan maju kembali gitu. Nah, supaya bisa ngahariring, bisa ngawih gitu kan.
Nah, ini kalau dari sudut pandang Pak Kepala. Ini kalau dari Kang Sukron. Kondisi di ini sebagai putra asli Kabupaten Serang. Kabupaten Serang. Ini kalau dari pengalaman pas sekolah dulu bagaimana? Apakah ada bahasan-bahasan soal muatan lokal atau memang sehari-hari dari mulai siswa sampai guru menggunakan bahasa Jawa Serang? Iya, sebenarnya di Banten sendiri itu dulu masih semua rata bahasa Sunda muatan lokalnya. Rasain nggak sih Kang? Atau mungkin karena daerahnya Sunda kali ya. Di saya walaupun penuturnya tuh menggunakan bahasa Jawa Serang, tapi yang diajarin bahasa Sunda. Muloknya Sunda. Muloknya bahasa Sunda. Jadi alhamdulillah Pak dapatnya 1, 2 nih. Yang nggak kepake juga Pak. Susah bener. Jadi nggak ngerti juga kenapa di Kabupaten Serang menggunakan bahasa Sunda. Tapi belakangan katanya sudah diganti menjadi bahasa Jawa Banten akhirnya. Beberapa sekolah menggunakan bahasa Jawa Banten ya Pak ya. Nah, jadi sekolah itu sama teman-teman bahasa Jawa daerah Jawa Serang dengan guru juga bebasan kata orang sana, karena sama orang tua tuh harus bebasan, Jawa halusnya lah gitu kan. Tapi bahasa yang diajarin di sekolahnya bahasa Sunda gitu. Bingung juga. Saya baru tahu nih. Kan kalau kita mah memang muatan lokal karena orang Sunda. Tapi di Serang muatannya Sunda bahasa juga. Sunda juga. Wah, ini yang diajarin Sunda Pariangan, Kang. Wow, jadi itu bingung. Lumayan sulit ya. Saya orang Sunda tuh paling nilainya 6, 7. Karena Sunda benar-benar tutur kata yang pas untuk segala umur gitu. Benar. Ini ada pertanyaan, kita mulai beberapa sesi pertanyaan aja nih. Dari ini kalau ada yang mau nanya pemirsa silakan pakai bahasa ibunya masing-masing, bahasa daerahnya masing-masing. Nanti ditranslate. Ini ada 2 pakar langsung. Ini dari Teh Intan Safitri. Bagaimana saya melestarikan bahasa ibu dan meningkatkan kompetensi bahasa asing? Dijawab dari Pak Halimir dulu, gimana? Untuk meningkatkan, mempertahankan bahasa ibu, saya sarankan pertahankan itu. Ini bukan soal di rumah ya berarti. Biasakan untuk menggunakannya dan membaca buku. Untuk mempertahankan bahasa ibu untuk itu. Atau cerita gitu kan. Kalau dulu orang melalui cerita dongeng, saya ngomong dongengnya Wakepoh itu dulu, ya si Rawing, terus apalagi ada yang ceramah bahasa Sunda. Jadi itu ada, kalau di Bandung itu ada Kiai Haji Ahmad Ghazali. Kalau di Tatar Sunda dulu ada Kibalap. Kibalap dari Cemplang Bogor tuh. Sekarang pun di YouTube masih ada gitu ceramah-ceramah itu. Jadi itu akan mengingatkan, mengasah kosakata yang mungkin jarang digunakan, itu bisa teringat kembali. Saya pernah di YouTube menemukan bahasa ngarencod. Nah, waktu di Bengkulu. Nah, ngarencod itu jarang saya pakai gitu. Ternyata di YouTube pada waktu ada banjir tuh, ada kunjungan orang yang ke Baduy. Ada yang ditanya bagaimana rasanya. Wah, awalnya mah ngarencod, nggak deg-deg. Oh iya, berarti benar gitu kan. Nah, itu artinya penggunaan bahasa lewat misalnya di dunia media sosial, atau kita mendengarkan ceramah, atau mendengarkan membaca buku cerita-cerita Sunda misalnya. Itu penting ya? Ya penting, atau di bahasa Jawa pun juga sama. Kemudian untuk bahasa Inggris, saya dulu pada waktu kuliah, saya jurusan bahasa Indonesia tapi pemandu wisata Visit Year 1991 terus. Nah, jadi bahasa itu sebetulnya hakikatnya bunyi yang bermakna yang menjadi kebiasaan. Jadi harus ada kebiasaan kapan kita menggunakan bahasa. Untuk misalnya bahasa asing, bahasa Inggris, karena bahasa asing dalam Trigatra bahasa itu harus dikuasai. Ya sama, kalau tidak digunakan, banyak orang belajar dari bahasa Inggris dari SD, taruhlah dari SMP, SMA, 6 tahun belajar. Lulus SMA, datang turis, bisanya cuma hey Mister, good morning. Gitu, hanya itu saja. Begitu tanya ke yang lainnya tidak bisa, karena tidak dibiasakan. Nah, sekarang jadi baik bahasa ibu itu bahasa daerah maupun bahasa asing, untuk bisa bahasa ibu tetap dipertahankan, bahasa asing dikuasai, bahasa Indonesia diutamakannya tadi, itu harus ada kebiasaan untuk menggunakannya. Baik bahasa Inggris misalnya untuk bahasa tulis akademik, ya harus biasa belajar menulis bahasa Inggris gitu kan. Oke, itu dari Pak Halimi. Kalau dari Kang Sukron bagaimana? Ini kayaknya langsung mengalami langsung nih. Bagaimana menguasai bahasa asing terus tapi tetap melestarikan bahasa daerah atau bahasa ibu, gimana? Ya sebenarnya kalau mengenai penguasaan bahasa asing itu lebih gampang kalau di anak-anak sekarang, Kang. Sebenarnya jujur karena ngalamin sendiri peluangnya gitu, jadi Pak. lebih banyak kali ya, Pak ya?
Karena lebih banyak yang menggunakan dan sekarang itu benar-benar kayak digaungin banget kan, Kang. Lebih dibiasakan malah. Lebih dibiasain malah gitu. Dan kayak kalau ketemu sama teman-teman juga kadang-kadang campurannya itu diselip-selipin bahasa asing, terutama bahasa Inggris gitu kan. Atau misalnya di teman-teman yang dari misalnya punya teman-teman dari kalangan yang di Mesir misalnya, itu bakalan menggunakan selipan-selipannya bahasa Arab gitu dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang menjadi tantangan buat anak muda bukan di bahasa asing sebenarnya, Kang, tapi bahasa daerah. Nah, saya mencoba gitu, Kang, kalau sama teman-teman ngumpul, walaupun aku kan kuliah di Jakarta, Kang. Ketemu sama orang dari berbagai daerah, tapi aku coba selipin bahasa-bahasa daerah aku gitu loh, Kang. Jadi saya sebutin di situ ada hatur nuhun, ada kata ge itu tetap saya pakai kayak gitu-gitu. Kalau Jaksel dengan which is-nya, kalau Jawa Serang dengan aja forgot. Aja forgot ge. Aja kelalen. Aja gitu kan. Jadi ada kata-kata yang aku tuh nggak mau buang itu, aku mau pakai itu biar orang tuh tahu, orang tuh kenal bahasa daerah kami gitu di Banten, dan akhirnya banyak orang yang mau nyoba make bahasa itu gitu loh. Justru kalau menurut saya ketika menjadi pusat perhatian, misalkan dari segi itu apa kok awalnya memang mungkin terkesan aneh ya, ngomong apa tuh, itu sudah mulai berhasil menarik perhatian orang. Bener banget. Jadi akhirnya kami gitu, misalnya di Duta Bahasa, kan sekarang lagi garap video nih, Kang. Video untuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Kami sedang mencoba seluruh Indonesia, Duta Bahasa dari Aceh sampai Papua, masing-masing provinsi ada dua Duta Bahasa utamanya. Itu kita buat lagu, masih rahasia lagunya apa. Tapi berbahasa daerah dari Aceh sampai Papua. Kayak gitu, itu kan sesuatu yang menarik. Terus kita coba bikin, ya tadi kan, kita siaran, kita bikin video-video konten, entah itu di TikTok, karena teman-teman kami juga banyak aktif di TikTok nih, Kang. Itu coba tuh, jadi bahasa-bahasa daerah gitu kan, diselip-selipin gitu. Itu akhirnya orang pada nanya loh, Kang, itu apa sih artinya? Itu apa sih artinya gitu. Minimal udah tertarik, itu udah berhasil ya? Nah, itu dia banget tuh. Pasti searching tuh, oh Serang, pasti searching tuh daerah Serang. Minimal di Google Maps-nya kelihatan, oh Serang di sini. Iya, benar. Itu dari segi pelestarian. Memang beda generasi, beda gaya untuk pelestarian ya, Pak ya. Benar. Karena ada wahana tadi, beda wahana. Betul. Baik, Pak, kita sudah 1 jam berbicara soal bahasa ibu. Nggak kerasa memang. Tapi memang persoalan hingga saat ini masih banyak ya, Pak ya, untuk pelestarian bahasa ibu ini. Terakhir, Pak, silakan closing statement sampaikan ke pemirsa Surlan TV. Iya. Pemirsa, untuk melestarikan bahasa ibu, yaitu bahasa daerah yang kebanyakan di Provinsi Banten, itu yang pertama kita harus bersikap positif. Artinya mau menghargai bahasa daerah itu sebagai warisan dari ibu bapak kita, nenek moyang kita, sehingga nilai-nilai moral yang terkandung di dalam bahasa itu, yang terkandung di nilai-nilai budayanya, akan kita wariskan kepada generasi kita. Yang kedua, siapa lagi yang akan mempertahankan bahasa ibu atau bahasa daerah kalau bukan yang memilikinya? Karena itu, saya harapkan tanamkanlah bahasa daerah di keluarga. Nanti pun bahasa kedua, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris akan bisa diikuti atau bisa dikuasai tanpa anak harus lepas dari akar budaya bahasa daerahnya, sehingga walaupun dia menguasai berbagai macam bahasa asing misalnya, tetap dia menjadi memiliki jati diri lokalnya, itu yang tidak tercerabut. Itu mudah-mudahan. Yang satu lagi, siapkan wahana untuk penggunaan bahasa daerah itu dalam permainan tradisional, dalam percakapan, atau di revitalisasi di masyarakat. Jangan terlalu mudah untuk berganti menggunakan bahasa lain kalau dalam acara-acara kemasyarakatan. Itu mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu kita di Provinsi Banten, itu bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi Tangerang, atau bahasa Cina Benteng, dan bahasa Lampung Cikoneng. Itu dari saya. Terima kasih. Siap. Itu closing statement-nya. Kemudian dari Kang Sukron, silakan yang ingin disampaikan. Sebenarnya sederhana aja sih, Kang. Kalau dari saya, jangan malu buat ngomongin kata-kata dalam bahasa daerah
meskipun kita ngomongnya itu sama bukan orang yang ngerti bahasa daerah kita. Karena anak zaman sekarang itu banyaknya tuh kepo gitu kan pengen tahu gitu kan. Jadi biarin aja, biar orang tuh pengen tahu. Nah, kita munculin itu kata-kata itu. Orang kan bakal ngira apa sih gitu kan, apa sih. Akhirnya orang juga pakai. Kalau menurutku itu sih. Simple ya, benar-benar. Ini terakhir Pak, ada ini pertanyaan kayaknya untuk Pak Halimi. Mang orang rek nanya, kumaha carana eta bahasa Sunda Banten ulah disebut bahasa Sunda kasar. Maksudnya gimana caranya bahasa Sunda di Banten ini tidak disebut dengan bahasa kasar. Soalnya di lembur aing budak leutikna dicari kanan ku kolotna mun ngomong make bahasa Sunda asli Banten. Jadi si Kang Deka ini mengajarkan bahasa Sunda yang dianggap Sunda kasar. Terus dikomentari oleh orang tuanya. Ini bagaimana supaya tidak menjadi statement pemikiran bahwa itu Sunda Banten Sunda kasar. Terakhir Pak, silakan gimana? Masalah bahasa dan budaya itu konvensi ya. Jadi kalau memang itu konvensi di masyarakat itu mengatakan misalnya aika bapak mah kuda nyembat nate ulah dahar misalkan, emam misalnya. Kalau itu memang yang disepakati tidak masalah. Jadi kita bagaimanapun kita tidak bisa menolak sejarah bahwa Banten pernah menjadi bagian dari Jawa Barat yang pada waktu itu diajarkan bahasa Sunda yang ada undak usuk gitu. Kemudian orang tua kita pada waktu itu sudah mengadopsi budaya sopan santun dengan lamun kasaluhurun kudu leuwih lemes, kasahandapeun kudu nyontohan anu hade, kasasama gunakan bahasa yang sederajat. Itu tidak apa-apa, tidak jadi soal, tapi kita tahu bahwa di Banten itu kata-kata dahar misalnya dipakai ya nggak apa-apa gitu. Ketika dengan teman kita gunakan sia, aing, dia gitu misalnya kan, itu tidak apa-apa. Masalah pengertian orang tua gitu, itu karena konvensi budayanya yang disepakati bahwa yang sopan yang seperti itu. Kita harus maklum, jangan juga melawan orang tua. Baik, itu Kang Deka, semoga memahami. Terima kasih Pak Kepala. Kang Sukron, sehat selalu, jaga kesehatan. Itu dia pemirsa, obrolan kita bagaimana melestarikan bahasa ibu tanpa pandang bulu. Ini saya Agus Maulana selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali untuk subscribe channel YouTube Sultan TV, di follow media sosialnya di Instagram, Twitter, Facebook supaya mendapatkan informasi-informasi terupdate dan teraktual seputar nasional dan lokal. Terima kasih, saya pamit undur diri beserta Pak Halimi dan Kang Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama.